Muhammad is my hero. Buku ke-13, Mempertahankan Islam. Pada bulan Safar tahun 4 Hijriah, 4 bulan setelah perang Uhud, datang utusan dari Bani Adol dan Qorah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menginginkan agar Rasulullah mengirimkan orang untuk mengenalkan Islam dan mengajarkan Al-Quran. Tanpa ragu sedikit pun, Rasulullah mengirimkan utusan sebanyak 10 sahabat. Mereka dipimpin oleh Hashim bin Thabit. Tapi ternyata 100 orang pemanah ternyata sudah menunggu. Di daerah yang bernama Raji, para pemanah menyergap utusan Rasulullah hingga semuanya syahid, kecuali Zaid dan Khubayb bin Adi. Mereka dijual di Mekah sebagai budak, namun kemudian juga syahid karena dihukum mati. Duka mendalam kembali dialami kaum muslim atas tragedi Raji. Pada bulan yang sama, 70 sahabat yang ditugaskan berdakwah atas permintaan penduduk Najd pun dikhianati. Semuanya mati syahid di sebuah daerah bernama Bir Ma'unah. Hanya Ka'ab bin Zaid yang selamat karena berpura-pura mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul dengan kejadian Raji dan Bir Ma'unah. Selama sebulan, beliau lalu melantunkan doa kunut nazilah setiap sholat subuh. Ujian Rasulullah dan kaum muslim terus berlangsung. Hanya selang beberapa bulan, kaum Yahudi kembali berkhianat. Masih ingat bagaimana pengkhianatan Bani Qainuqa? Karena pengkhianatan itu, kaum Yahudi Bani Nadir bermaksud menjatuhkan batu besar di atas kepala Rasulullah agar beliau meninggal dunia. Akan tetapi Allah memberitahu Rasulullah tentang niat jahat mereka. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, bekerja sama dengan Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik. Benteng Bani Nadir dikepung pasukan muslim. Bani Nadir menyerah. Mereka pun akhirnya diusir oleh Rasulullah. Dua kejadian ini menunjukkan bahwa orang Yahudi tidak akan pernah berhenti memusuhi Rasulullah dan seluruh kaum muslim. Tak lama berselang, para pemuka Bani Nadir datang ke Mekah. Mereka mengajak kaum Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Secara serempak, orang Quraisy bergerak menuju Madinah. Mereka berjumlah 4.000 pasukan yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Para sekutu, termasuk Bani Kinanah dan Qutofan pun ikut serta. Jadi, jumlah total mereka lebih dari 10.000 orang. Jumlah itu bahkan lebih banyak dari penduduk Madinah, termasuk perempuan dan anak-anak. Peristiwa ini terjadi pada Syawal tahun 5 Hijriah. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat mempersiapkan perang besar ini? Apa yang terjadi jika 10.000 pasukan itu sampai di Madinah? Mereka menggali parit atau khandak. Ya, mereka membuat parit di sekeliling Madinah. Dalamnya sekitar 3 meter, lebarnya lebih dari 4 meter. Kuda pasukan musyrik pun tidak akan bisa melewatinya. Taktik cerdas itu dikemukakan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia. Mereka menggali parit dalam kondisi panas terik dan kekurangan makanan. Beberapa kali para sahabat melihat Rasulullah menggali parit sambil mengikatkan batu di perut beliau untuk menahan lapar, sama seperti mereka. Alangkah terkejutnya pasukan musyrik ketika mereka
mendapati lubang menganga yang menghalangi jalan masuk ke Madinah. Mereka akhirnya mendirikan tenda mengepung pasukan Muslim yang berjumlah 3.000 orang. Mereka bertahan hingga sebulan lamanya sambil mencari kelemahan pasukan Muslim. Lagi-lagi orang Yahudi berkhianat. Bani Quraizah yang berada di kota Madinah dan tidak terhalang parit berbalik mendukung kaum musyrik. Mereka bekerja sama dengan musuh yang mengepung Madinah dengan menyalurkan bekal dan logistik. Mereka juga berupaya menyerang kaum Muslim dari belakang. Suatu malam, suasana sangat mencekam karena perpecahan yang terjadi sesama mereka. Allah mengirimkan bantuan dengan hawa dingin menusuk dan badai yang memorak-porandakan tenda pasukan musyrik. Keesokan harinya, pasukan musyrik meninggalkan Madinah karena ketakutan dan putus asa. Perang Khandaq berakhir tanpa pertempuran besar. Tetapi sempat ada aksi saling memanah yang menyebabkan Sa'ad bin Mu'az terluka. Rasulullah meminta Sa'ad untuk menentukan hukuman bagi Bani Quraizah. Selang beberapa hari, Sa'ad bin Mu'az, pahlawan Ansor yang gagah berani itu, meninggal dunia karena luka yang cukup parah. Selepas peristiwa Khandaq, semakin banyak orang yang tertarik dengan Islam. Quraisy makin gusar. Mereka menyusun rencana untuk menghalangi kaum Muslim beribadah ke Masjidil Haram, termasuk ketika Rasulullah beserta sekitar 1.400 sahabat berangkat ke Mekah untuk beribadah umroh. Utsman bin Affan diutus untuk meyakinkan Quraisy bahwa kedatangan kaum Muslim hanya untuk beribadah. Utsman ditahan oleh Quraisy cukup lama hingga terdengar kabar bahwa dia telah dihukum mati. Saat itulah Rasulullah meminta janji setia para sahabat agar tidak meninggalkan perang sampai mati. Semua mengucapkan janji setia kecuali satu orang munafik bernama Jad bin Qais. Janji setia ini dikenal dengan nama Baiat Ridwan. Tiba-tiba saja Utsman muncul. Peperangan pun tidak terjadi. Menyadari posisinya yang lemah, orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perjanjian damai yang disebut Perjanjian Hudaibiyah. Apa saja kesepakatan damainya? 1. Rasulullah SAW harus membatalkan umrohnya tahun ini dan boleh berumroh tahun depan. Kedua, genjatan senjata selama 10 tahun. Semua hidup dengan aman dan saling menahan diri. Ketiga, jika ingin bergabung dengan Muhammad diperbolehkan, dan jika ingin bergabung dengan Quraisy juga diperbolehkan. Dan keempat, kaum Quraisy yang menyeberang ke pihak Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Tetapi pengikut Muhammad yang menyeberang ke pihak Quraisy tanpa seizin walinya tidak dikembalikan. Awalnya, sebagian sahabat berpikir perjanjian itu merugikan kaum Muslim. Namun, lihatlah kecerdasan Rasulullah SAW. Sejak kesepakatan Hudaibiyah, semua orang saling menjamin keamanan. Orang Muslim bisa bergaul dengan orang musyrik sehingga mereka bisa menyampaikan ajaran Islam dengan leluasa. Beberapa orang yang masih memeluk Islam dengan sembunyi-sembunyi akhirnya berani menunjukkan keislamannya dengan bangga. Jumlah kaum Muslim semakin bertambah banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah buku nomor 13 sudah Ma'ami bacakan. Insyaallah kita bertemu lagi besok di buku nomor 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.